Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 pada mata kuliah kecerdasan artifisial lanjutan ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul perancangan sistem rekomendasi iklan personal pada platform e-commerce berbasis machine learning. Next slide. Sebelumnya perkenalkan Mujid Izzuddin Al-Qasam dengan NIM akhir 42, kemudian ada Haikal Maulana Aji dengan NIM akhir 59, kemudian ada Muhammad Iliza Rahmatullah dengan NIM akhir 74, kemudian yang terakhir ada Sabiqul Himam dengan NIM akhir 93. Next slide. Mungkin langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Iliza. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yaitu yang pertama yaitu abstrak. Di era digital, iklan yang relevan sangat penting untuk menarik perhatian para pengguna. Sistem rekomendasi berbasis machine learning dapat menganalisis perilaku pengguna dan menyajikan iklan yang personal. Nah, pada proposal ini merancang sistem rekomendasi iklan menggunakan pendekatan content based dan collaborative filtering. Evaluasi ini dilakukan dengan metrik seperti precision, recall, F1 score, dan MAP yang diharapkan pada sistem ini dapat meningkatkan efektivitas promosi dan kepuasan pengguna di platform e-commerce. Di zaman digital yang sangat-sangat modern yang kita nikmati saat ini, perkembangan teknologi informasi terus berkembang dan telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam strategi pemasaran digital di platform e-commerce. Nah, salah satu tantangan utama dalam pemasaran digital adalah bagaimana menampilkan iklan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing. Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan sistem cerdas yang mampu mempelajari perilaku pengguna dan memberikan rekomendasi iklan secara personal. Oleh karena itu, maka ini mengusulkan perancangan sistem rekomendasi iklan personal berbasis machine learning. Nah, pada sistem ini dirancang untuk menganalisis data perilaku pengguna dan menghasilkan iklan yang relevan dengan preferensi pengguna saat ini. Rancangan yang mencakup kajian literatur, identifikasi masalah, desain model AI yang sesuai, serta perencanaan evaluasi model menggunakan matriks yang umum digunakan dalam sistem rekomendasi. Hasil dari perencanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas promosi digital dan kepuasan pengguna di platform e-commerce. Boleh next slide. Oke. Selanjutnya yaitu latar belakang. Iklan konvensional seringkali kurang efektif karena tidak mempertimbangkan preferensi pengguna. Di sisi lain, platform e-commerce memiliki data perilaku pengguna yang sangat kaya dan dapat dimanfaatkan untuk personalisasi iklan. Dengan bantuan machine learning, sistem dapat merekomendasikan iklan yang relevan berdasarkan data historis pengguna dan juga meningkatkan efektivitas dan pengalaman pengguna. Jadi pada dasarnya iklan itu merupakan elemen paling vital dalam strategi pemasaran di berbagai sektor industri. Nah, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang masih mengandalkan metode iklan konvensional yang bersifat umum, yaitu menyampaikan pesan promosi yang sama kepada seluruh audiens tanpa memperhatikan karakteristik atau preferensi individu. Pada pendekatan seperti ini, seringkali sangat-sangat kurang efektif dalam menarik perhatian konsumen karena tidak relevan dengan kebutuhan atau minat mereka. Ketika pengguna terus-menerus disuguhkan dengan iklan yang tidak sesuai dengan konteks atau kepentingan pribadi, konten iklan tersebut, efek negatif lainnya adalah pemborosan anggaran iklan yang tidak menghasilkan konversi yang signifikan. Nah, pada itu efektivitas metode iklan konvensional dalam landscape digital modern semakin dipertanyakan, terutama ketika konsumen kini memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pengalaman yang bersifat personal dan juga kontekstual.
Perkembangan teknologi digital, khususnya dalam bidang e-commerce itu, mendorong pergeseran paradigma dalam dunia periklanan. Platform e-commerce saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tapi juga pusat data yang sangat kaya akan informasi perilaku konsumen, mulai dari riwayat pencarian, interaksi produk, hingga kebiasaan pembelian. Nah, pada data-data ini membuka peluang besar untuk menerapkan pendekatan yang lebih personal seperti personalisasi iklan yang merupakan strategi yang menyesuaikan konten iklan dan karakteristik spesifik masing-masing pengguna, ya seperti minat, lokasi, umur, atau perilaku belanja sebelumnya. Nah, pada konteks e-commerce, personalisasi personalisasi tidak hanya meningkatkan kemungkinan interaksi pengguna dengan iklan, tapi juga mampu mendorong pembelian impulsif, memperpanjang waktu kunjungan pengguna di platform, dan meningkatkan loyalitas pelanggan secara keseluruhan. Hal ini menjadikan personalisasi sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pemasaran digital modern yang berbasis data. Untuk merealisasikan personalisasi iklan secara optimal dan dalam skala besar, dibutuhkan pendekatan teknologi yang mampu mengolah dan menganalisis data secara cerdas serta berkelanjutan. Disinilah peran machine learning menjadi sangat penting. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam konteks sistem rekomendasi iklan, machine learning dapat digunakan untuk membangun model yang mampu mempelajari preferensi pengguna dari data historis, lalu secara otomatis menyajikan iklan yang paling relevan untuk tiap individu. Algoritma seperti collaborative filtering, content-based filtering, dan deep learning yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi rekomendasi serta kepuasan pengguna. Dengan demikian, penerapan machine learning tidak hanya menjawab tantangan efektivitas iklan digital, tetapi juga memberikan solusi inovatif untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih personal, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan konversi dalam platform e-commerce. Next slide. Oke, baik. Tujuan dari penelitian kami yaitu untuk merancang sebuah sistem rekomendasi iklan personal yang dapat diimplementasikan pada platform e-commerce dan memanfaatkan algoritma machine learning. Nah, pada perancangan ini dilakukan tanpa pengembangan sistem aplikasi penuh, tapi berfokus pada perancangan model, struktur data, dan metode evaluasi yang tepat. Adapun tujuannya yaitu yang pertama adalah merancang sistem iklan yang lebih efektif dari iklan konvensional. Supaya apa? Supaya kita dapat mengetahui sistem periklanan yang dibutuhkan oleh konsumen, terutama di era-era kemajuan yang sedang pesat-pesatnya, yaitu AI. Jadi kalau AI itu tidak hanya berkembang pada bidang teknologi saja, tapi semua bidang akan terlibat atau akan dilibatkan oleh AI. Lalu yang kedua yaitu mendesain arsitektur sistem rekomendasi personal yang mana mampu menyesuaikan iklan dengan preferensi individu pengguna berdasarkan data interaksi mereka. Lalu yang ketiga yaitu mengimplementasikan algoritma machine learning. Nah, pada implementasi ini model machine learning dapat memproses dan menghasilkan rekomendasi iklan yang relevan secara otomatis. Lalu yang terakhir yaitu mengevaluasi sistem menggunakan metrik akurasi, yaitu dapat mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi yang berdasarkan metrik akurasi terhadap hasil rekomendasi yang diberikan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Muhammad Ilza untuk presentasinya. Materi selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Haikal Maulan Aji. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada MC. Kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Nah, pertama-tama tinjauan pustaka itu apa?
Jadi tinjauan pustaka itu kayak semacam landasan teori gitu tuh, atau sesuatu hal gitu yang harus kita ketahui dulu gitu sebelum melanjutkan materi ini gitu. Nah, yang pertama itu ada machine learning. Nah, machine learning itu apa gitu? Nah, dari namanya aja kita tahu gitu tuh, machine learning itu adalah sebuah mesin gitu. Mesin yang dia bakalan belajar gitu. Belajar di sini konteksnya adalah belajar sendiri gitu. Kayak gimana belajarnya? Itu belajar dari data. Data di sini adalah data yang kita beri gitu, user beri gitu. Nah, di sini machine learning mungkin sistem itu belajar dari data tanpa pemrograman yang eksplisit. Nah, tanpa pemrograman yang eksplisit itu artinya kita sebagai user atau si pembuatnya itu tuh nggak perlu ngeprogram si machine learning atau bikin sistem yang apa ya, yang ribet-ribet gitu. Kita serahin ke machine learning dan metodenya aja gitu. Kita tinggal tambahin data, terus panggil perintah, function, dan lain-lainnya. Nah, nah dalam e-commerce gitu, teknologi ini yaitu machine learning itu tuh digunakan gitu untuk menganalisis perilaku pengguna atau semacam user behavior gitu dan memberikan rekomendasi yang relevan. Nah, rekomendasi di sini adalah sebuah iklan ya atau sebuah barang gitu dari si e-commerce-nya ini. Nah, nanti kemampuannya itu dalam mengenali pola menjadikannya sangat cocok untuk sistem rekomendasi. Maksud dari mengenali pola di sini adalah kayak gini. Si machine learning itu bakalan ngambil data dari user atau pengguna gitu. Nanti datanya itu bakalan ngebikin sebuah pola gitu. Nanti dari polanya ini dia bisa memprediksi gitu tuh. User ini mau beli apa, pengen apa gitu. Tergantung dengan datanya gitu. Misal datanya itu merupakan user itu merupakan laki-laki gitu, misal umur 25 tahun dengan pekerjaan A gitu. Dan histori yang seperti apa misalkan elektronik gitu. Maka nanti si sistem rekomendasi ini atau polanya ini machine learning-nya ini bakalan ngambil keputusan gitu tuh. Kita rekomendasiin iklan ini atau produk ini gitu ke si usernya itu. Nah, itu machine learning. Lanjut ke iklan dan personalisasi. Nah, iklan di sini itu bisa simpelnya deh. Simpelnya iklan itu adalah cara bicara dari si seller atau si penjual gitu kepada si buyer atau calon buyernya itu si calon konsumen. Nah, iklan itu ada dua gitu. Iklan itu bisa online atau berupa digital ataupun offline gitu, secara real life gitu. Nah, yang sekarang itu kebanyakan iklan itu secara digital gitu. Nah, kenapa? Karena sekarang iklan itu lebih digital itu lebih gampang gitu. Tidak perlu pakai bisa apa ya istilahnya bisa banyak gitu, banyak diketahui orang gitu. Kalau offline kan hanya di tempat itu saja. Nah, nanti iklan digital ini kini beralih gitu dari pendekatan massal ke personalisasi. Nah, di konteks ini personalisasi ini maksudnya itu lebih spesifik gitu. Yang tadinya ke semua orang jadi ke beberapa orang aja gitu. Ke kelompok-kelompok, kelompok kecil misalkan ataupun bahkan individu gitu. Nah, iklannya ini nanti bakalan disesuaikan dengan minat dan perilaku pengguna dan hal ini itu terbukti lebih efektif gitu daripada iklan yang menarget pasarkan itu semuanya gitu. Nah, personalisasi ini sendiri ini dapat meningkatkan relevansi, keterlibatan pengguna, dan tingkat konversi iklan secara signifikan. Nah, lanjut kita ke sistem rekomendasi. Nah, di sistem rekomendasi itu menyajikan konten berdasarkan preferensi atau perilaku pengguna sebelumnya. Nah, itu tergantung dari data berupa riwayat gitu. Itu adalah perilaku pengguna sebelumnya. Nah, lalu di pendekatan utamanya meliputi content based filtering, collaborative filtering, dan hybrid. Hybrid itu maksudnya gabungan antara content based filtering dan collaborative filtering. Nah, content based filtering itu apa? Itu gini. Content based filtering itu maksudnya kita ngambil data gitu, data user yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, nanti si machine learning-nya ini bakalan ngasih sebuah rekomendasi, sebuah barang rekomendasi atau iklan gitu, yang cocok dengan data itu sendiri gitu.
entah itu sesuai history, data history, data umur, data pekerjaan, dan lain-lain. Nah, kalau yang collaborative filtering itu kayak sebuah iklan atau produk gitu tuh, misalkan di dalam e-commerce itu yang lagi ramai gitu, lagi viral gitu kalau bahasa sekarang mah. Nah, hybrid itu adalah gabungan dari keduanya. Nah, sistem ini itu tuh banyak digunakan pada platform itu kayak Netflix, Spotify, dan e-commerce lainnya. Itu tuh untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengguna itu sendiri. Oke, mungkin dari tinjauan pustaka dan dari saya itu mungkin cukup segitu. Selebihnya saya serahkan kembali kepada MC. Oke, terima kasih kepada Saudara Haikal Maulana atas presentasinya. Di bagian selanjutnya ada metodologi dan hasil yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Di tahapan metodologi, itu dimulai dari pengumpulan dan pemrosesan data. Dataset yang digunakan itu diperoleh dari platform Kaggle yang awalnya terdiri dari 1000 baris dengan 28 kolom. Setelah proses seleksi dan pemberian, data disederhanakan menjadi 901 baris dan 5 kolom utama, yaitu customer ID, age, gender, purchase category, dan purchase amount. Nilai pada kolom purchase amount itu dibersihkan dari simbol dolar dan dikonversi ke tipe numerik. Sementara fitur kategorikal seperti gender dan purchase category di encoding agar dapat digunakan oleh algoritma machine learning. Nilai numerik seperti age dan purchase amount juga dinormalisasi untuk memastikan skala data yang seragam. Setelah data siap, dilakukan proses ekstraksi fitur untuk membentuk representasi pengguna. Setiap pengguna direpresentasikan melalui kombinasi atribut demografis seperti usia dan jenis kelamin, serta preferensi produk berdasarkan kategori pembelian. Representasi ini akan digunakan untuk membangun sistem rekomendasi. Next slide. Dari sisi desain, model rekomendasi dirancang dengan dua pendekatan utama, yaitu content-based filtering dan collaborative filtering. Content-based filtering itu dipakai untuk merekomendasikan kategori iklan yang berupa dengan riwayat pembelian pengguna, sedangkan collaborative filtering itu digunakan untuk mengidentifikasi pola kesamaan antara pengguna dan merekomendasikan iklan berdasarkan kebiasaan pengguna lain yang serupa. Jika diperlukan, pendekatan hybrid juga akan dipakai untuk menggabungkan kedua metode untuk meningkatkan akurasi dan fleksibilitas sistem. Next slide. Kemudian ada komponen sistem yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu masukan data pengguna berupa perilaku atau behavior pengguna, kemudian pemrosesan melalui model rekomendasi, dan keluaran berupa daftar kategori iklan yang sesuai. Sistem ini dirancang tanpa implementasi antarmuka, hanya pada level logis dan konseptual sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Next slide. Di sini terdapat visual desain sistem yang lebih jelas yang dapat ditunjukkan di flowchart tersebut. Yang pertama, pengguna memasukkan data berupa umur dan kebutuhan serta riwayat pembelian. Kemudian data pengguna akan diolah oleh model AI. AI akan menghitung dan membuat keputusan berdasarkan data user. Model AI akan memberikan output berupa prediksi iklan yang berkaitan dengan data pengguna. Kemudian pihak e-commerce akan menyisipkan iklan pada device pengguna ketika user menggunakan platform e-commerce tersebut. Dan yang terakhir itu pengguna akan mendapat melihat iklan. Mungkin sekian dari saya. Materi terakhir akan dilanjutkan oleh Saudara Sabikul Himam. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan melanjutkan presentasi yaitu pada bagian dataset. Untuk dataset yang kami gunakan di sini terdiri dari 5 variabel, di mana variabel pertama bernama customer ID, yaitu ID unik setiap pelanggan atau user. Lalu yang kedua ada age atau usia dari user atau pelanggan. Oke. Terus variabel ketiga di sini ada gender, yaitu jenis kelamin user. Lalu variabel keempat ada purchase kategori
yaitu kategori produk yang dibeli oleh user. Lalu yang terakhir ada purchase amount, yaitu harga transaksi dari setiap user. Untuk dataset ini kami akan gunakan untuk melatih sistem yang akan kami buat. Oke. Baik, bisa next slide. Oke. Untuk rencana evaluasi sistem kami di sini, kami akan menguji secara offline tanpa menguji langsung pada e-commerce tersendiri. Oke. Jadi sistem ini akan diuji menggunakan dataset yang telah kami kumpulkan. Untuk dataset tadi, kami akan bagi menjadi 2 bagian, yaitu 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Untuk mengetahui akurasi dari sistem yang kami buat, di sini kami lakukan evaluasi menggunakan metrik standar, yaitu precision metric, recall metric, F1 score metric, dan main average precision metric. Metrik-metrik ini digunakan untuk menilai seberapa relevan dan akurat hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem. Baik, bisa next slide. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami, untuk sistem rekomendasi iklan berbasis machine learning ini dirancang untuk menyajikan iklan yang relevan secara otomatis sesuai perilaku pengguna. Pendekatan content based dan collaborative filtering digunakan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi. Evaluasi dilakukan dengan metrik seperti precision, recall metric, F1 score metric, dan map metric. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi iklan serta kepuasan pengguna dan menjadi dasar untuk pengembangan sistem real-time di masa depan. Baik, saya kembalikan pada MC. Terima kasih atas presentasinya, Saudara Sabikul Himam. Kita sudah sampai di penghujung presentasi. Mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.